Saudara-saudari pencinta insan intisari sabda harian yang terkasih, jumpa lagi 15 Juni 2021 pekan biasa ke-9. Mari kita bacakan dan simak Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kita dengarkan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, 2 intisari yang bisa kita dalami dari bacaan Injil Markus hari ini, yakni penampilan publik para ahli Taurat yang memamerkan kebesaran dan kekudusan yang palsu, dan kesederhanaan si janda miskin yang memberi dari kekurangannya sebagai tanda penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Pertama, para ahli Taurat merasa diri mengetahui semua hal tentang hukum yang bisa menyelamatkan. Mereka sudah merasa diri saleh dan berwibawa di hadapan sesama. Karena merasa diri baik, benar, dan kudus, mereka mau menampilkan kepada publik apa yang mereka pikir baik, benar, dan kudus. Tetapi ternyata penampilan itu dinilai palsu oleh Yesus dan penginjil, karena hanya bertujuan untuk mengelabui mata orang atau menutupi kelemahan mereka yang mencaplok rumah janda-janda. Mereka berlaku tidak adil dan tidak benar. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, yang kedua, Yesus memuji persembahan si janda miskin, yang walaupun sangat sedikit yang diberi, tetapi justru diberinya dari semua yang dibutuhkannya. Banyak orang merefleksikan tindakan si janda miskin sebagai suatu sikap kemurahan hati dan teladan sosial dalam memberi. Tetapi kita bisa lihat refleksi yang lebih dalam dari itu dan lebih jauh. Tindakan itu bukan sekadar suatu perilaku kemurahan hati dalam memberi sedekah. Tindakan itu adalah suatu pengikraran janji, nazar, dan kaul. Ia menyerahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang berharga untuk Tuhan. Ia memberikan apa yang dibutuhkannya untuk hidup. Ia memberi semuanya, yakni hidup seutuhnya. Ia mempercayakan kelangsungan hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan secara total. Dia memberi apa yang ia butuhkan untuk hidup, yakni seluruh nafkah kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, kita simak sentuhan kecil ini. Ada 3 jenis pemberian. Pertama, memberi dari kelebihan, sangat mulia. Kedua, memberi karena dibutuhkan orang, juga sangat mulia. Dan ketiga, memberi dari keterbatasan walaupun dilihat kurang bernilai. Dan ini sangat-sangat mulia. Apakah saya memberi dari kelebihan? Memberi karena dibutuhkan orang? Atau memberi diri seutuhnya walaupun tidak dibutuhkan orang? Kita refleksikan. Tuhan memberkati.